Beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan. Dan bila aku lemah, Yesus menolongku. Karena keputusanku kan pergi, karena keputusanku kan pergi. Sahabat anak-anak semua, sebelum kita memulai acara perbaktian kita, mari kita berdoa yang dipimpin oleh Kak Laura. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di atas kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk pada pagi hari ini Kau masih dengan kami Tuhan. Kami akan mendengarkan sekolah sahabat kami, tolong Kau berkati kami agar kami dapat menjadi anak-anak yang baik Tuhan, yang dapat dia mendengarkan dengan baik. Banyak dosa pelanggaran yang kami perbuat Tuhan, tolong Kau hapuskan agar tidak terhalang berkat-berkat yang akan Kau berikan kepada kami. Sempurnakanlah doa kami yang tidak sempurna ini, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Deep down in my heart, I love you, Jesus. Deep down in my heart, think about deep, deep down, down. Deep down in my heart, think about deep, deep down, down. Deep down in my heart. Tresno Yesus, jero banget. Kulos tresno Yesus, jero banget. Tresno ku jero banget. Jero banget. Tresno ku jero banget. Tiang tresno Yesus, dalam hati. Tiang tresno Yesus, dalam hati. Tresno tiang dalam hati. Tresno tiang dalam hati. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali.
Hai, selamat Sabat adik-adik. Berita mision kita pada hari Sabat ini masih datang dari Korea Selatan. Di Korea Selatan dulunya adalah rumah bagi banyak harimau Siberia. Tetapi seiring dengan bertambahnya populasi, maka harimau Siberia ini banyak diburu orang. Dan sekarang populasinya tinggal sedikit ada di Korea Utara. Berita mision kita dari Korea Selatan ini menceritakan tentang seorang anak laki-laki bernama Jiul yang berusia 9 tahun. Judulnya adalah Merayakan Ulang Tahun Bersama Teman. Jiul adalah seorang anak yang populer di sekolahnya. Dia anak yang ramah, anak yang rajin, suka membantu. Guru-gurunya juga suka sama Jiul karena setiap kali selesai pelajaran, Jiul suka membantu guru-gurunya untuk membereskan ruang sekolah. Nah, tapi ada satu masalah. Setiap kali pulang sekolah, Jiul suka main ke rumah teman-temannya. Tetapi teman-temannya tidak mau main ke rumah Jiul. Jiul bingung, kenapa begitu ya? Di rumah teman-temannya, Jiul bisa main mainan-mainan mereka. Jiul bisa lihat akuarium, ada ikan-ikan yang bagus. Tapi setiap kali temannya diajak ke rumahnya, mereka tidak mau. Suatu kali, Jiul bertanya kepada temannya, "Kenapa setiap kali saya ajak kamu ke rumah saya, kamu tidak mau?" Kemudian dia jawab, "Jiul, Mama saya bilang saya boleh main dengan Jiul di sekolah, tapi kamu jangan ke rumahnya Jiul." "Kenapa begitu?" tanya Jiul. "Mama bilang kamu rumahnya di gereja, jadi tidak boleh kami main ke rumah kamu karena rumahmu di gereja." Oh, ternyata si Jiul adalah anak dari pendeta gereja Masehi Advent hari ke-7 yang rumahnya adalah di gereja. Rumahnya adalah bagian daripada gereja. Kemudian Jiul ini menceritakan masalah ini kepada ibunya. "Ma, ternyata teman-teman ini tidak mau main ke rumah saya karena rumah kami adalah gereja." Oh, seperti itu ya. Ada ide yang menarik nih, kata mamanya. "Bagaimana kalau pada saat ulang tahun kamu nanti, kamu undang teman-teman untuk merayakan ulang tahun di rumah?" "Oh, ide yang baik nih, Ma, supaya mereka bisa datang ke rumah ya." "Betul," kata mamanya. Oke, kemudian Jiul sedikit gelisah juga. Mereka mau datang atau tidak ke rumahnya ya. Kemudian Jiul ini berdoa. Doanya seperti ini. "Ya Tuhan, Bapa di surga, tolonglah supaya teman-teman saya boleh datang ke ulang tahun saya dan kami dapat bersenang-senang pada saya ulang tahun di rumah kami di gereja ini. Dalam nama Yesus, amin." Kemudian si Jiul membuat kartu undangan. Di undangannya itu ditulis, "Datang ya ke rumah saya pada hari ulang tahun saya, alamatnya di gereja Advent, di hari yang sudah ditentukan, jam yang ditentukan." Kemudian Jiul bawa undangan ini ke sekolahnya. Kemudian dia bagikan kepada semua teman-temannya di sekolah. Apa yang terjadi? Pada saat hari ulang tahun, dia tunggu. Oh, ternyata ada 10 anak-anak yang mau datang ke rumahnya Jiul. Wah, mereka merayakan ulang tahun Jiul. Wah, ternyata mamanya sudah menyiapkan kue ulang tahun buat Jiul. Ada lilinnya, mereka menyanyikan lagu ulang tahun, dan mereka bersenang-senang pada hari ulang tahun Jiul. Nah, sejak saat itu, apabila ada konser di gereja, si Jiul suka membuat kartu undangan. Dia tulis ada undangan konser musik di gereja. Kemudian dia bagikan kepada teman-temannya.
dan teman-temannya suka datang ke konser. Kemudian sejak saat itu ada sekarang temannya 3 orang yang mau datang rutin ke rumahnya Jill untuk bermain. Sekarang Jill sudah punya kawan yang mau main ke rumahnya. Dan pada saat ini si Jill suka berdoa agar suatu hari nanti teman-temannya akan datang beribadah bersamanya di gereja setiap hari Sabat. Dan teman-teman, persembahan Sabat ke-13 di akhir bulan ini akan membantu anak dan orang tua belajar tentang Yesus di Korea Selatan. Demikian berita mision kita pada hari Sabat ini. Sampai jumpa. There is a candle in every soul, some brightly burning, some dark and cold. There is a spirit who brings a fire, ignites a candle, and makes his home. Carry your candle, run to the darkness, seek out the helpless, confused and torn. Hold out your candle for all to see it. Take your candle and go light your world. Take your candle and go light your world. Frustrated brother, see how he's trying to light his own candle some other way. See now your sister, she been robbed and lied to, still holds a candle without a flame. Carry your candle, run to the darkness, seek out the lonely, the tired and worn. Hold out your candle for all to see it. Take your candle and go light your world. Take your candle and go light your world. 'Cause we are a family whose hearts are blessing. So let's raise our candle and light up the sky, praying to our Father. In the name of Jesus, make us a beacon in darkest time. Carry your candle, run to the darkness, seek out the helpless, deceive and poor. Hold out your candle for all to see it. Take your candle and go light your world. Take your candle and go light your world. Carry your candle, run to the darkness, seek out the hopeless, confused and whole. Hold out your candle for all to see it. Take your candle and go light your world. Take your candle and go light your world. Take
your candle. Oh, and go light your world. Salam jumpa lagi adik-adik, selamat Sabat. Kita akan belajar sekolah Sabat kita, dan sebelumnya baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang pengasih, kami bersyukur kepadamu untuk hari Sabat. Kami dapat belajar lagi dari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memberikan pengertian dan kuasa agar kami dapat melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk Yesus yang Engkau telah kirim menebus dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Judul pelajaran sekolah Sabat kita, Allah beserta kita. Allah beserta kita, atau apa yang sering kita dengar dengan Immanuel. Allah telah menjadi manusia, mengerti keadaan kita, dan mau siap menolong kita apapun masalah yang kita hadapi di dalam dunia ini. Ayat hafalan kita terdapat dalam Lukas 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan kita di kota Daud. Dia akan memberikan kelepasan bagi kita, karena hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat. Yesus datang ke dunia ini sebagai seorang manusia untuk menolong kita mengerti tentang tabiat Bapa kita yang di surga. Bagaimana dia dapat menolong kita? Seorang raja di Eropa secara diam-diam menyamar pergi ke kampung-kampung tempat kerajaannya. Orang-orang bilang, jangan, itu sangat berbahaya. Nanti bisa terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Tapi raja itu mengatakan, bagaimana saya bisa menolong rakyat saya kalau saya tidak mengetahui keadaan mereka? Jadi kecuali saya tahu keadaan mereka, saya dapat menolong mereka. Demikian juga dengan Yesus. Yesus mau lahir sebagai anak manusia yang lemah, supaya dia mengetahui keadaan kita yang berdosa dan tidak berdaya. Nah, sekarang kembali ke malam yang gelap, kelahiran Yesus pada malam itu. Hening, tidak ada yang menyambutnya. Angin bertiup sepoi-sepoi di padang di mana domba-domba itu sedang digembalakan. Dan bintang-bintang bercahaya terang di tempat di mana Daud menggembalakan domba-dombanya pada waktu itu. Dan itulah saatnya gembala-gembala itu bertanya-tanya tentang kelahiran Yesus. Kapan ya janji kedatangan Mesias itu, agar kita lepas dari penjajahan Roma yang begitu keras? Kapan ya dia datang? Pada waktu mereka sedang berbincang satu dengan yang lain, tiba-tiba mereka kaget melihat suatu sinar yang terang benderang. Dan pada waktu mereka ketakutan, seorang malaikat muncul di hadapan mereka. Jangan takut, katanya. Kami memberitakan kabar gembira bagi bangsa ini, karena telah lahir Yesus di Bethlehem, di kota Daud. Pergilah, dia ada di sana, di kandang domba, dan terbaring di palungan dengan dibungkus lampin. Mereka jadi terpesona, atau istilahnya jadi bengong. Hei, apa yang harus kita buat ya? Malaikat sudah bilang lahir di Bethlehem. Ayo kita ke sana. Dengan segera gembala-gembala itu pergi ke Bethlehem. Dan mereka melihat di kandang yang sepi itu
seorang bayi lahir. Begitu hina, di dalam palungan dengan jerami, hanya dibungkus dengan kain lampin. Tetapi mereka bersukacita karena mereka tahu itu adalah Mesias, anak raja yang telah lahir untuk keselamatan mereka. Mereka ingat apa kata malaikat, jangan takut, telah lahir seorang anak, yaitu Kristus Yesus, yang melepaskan manusia dari segala kesusahan, terlebih daripada kesulitan dunia ini. Malaikat itu menyanyi dengan gembira, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada Allah. Yesus lahir, dan sejarah ini mencatat betapa gembiranya malaikat dan gembala-gembala itu saat mereka melihat Yesus dan menyembah anak raja yang lahir itu. Setelah kejadian ini terjadi, 8 hari setelah itu, Yesus mengikuti upacara sunat, dan disitulah diberi nama bagi bayi itu, yaitu Yesus. Sama seperti kata malaikat kepada ibunya, bayi laki-laki itu akan bernama Yesus. Dan setelah 40 hari apa yang terjadi? Orang tuanya Yusuf dan Maria membawa Yesus ke Ka'bah. Suatu upacara yang sangat menarik, penyerahan bayi 40 hari setelah kelahiran. Baru saja minggu lalu, ibu membawa cucu ibu, menyerahkan dia kepada Yesus setelah dia kurang lebih 40 hari umurnya. Diberkati agar menyerahkan dia menjadi anak Tuhan di dalam kehidupannya. Dan orang tuanya memberi korban persembahan untuk hari yang istimewa itu. Setelah itu namanya dicatat di dalam buku di Ka'bah. Ada seorang yang namanya Simeon, seorang yang benar dan saleh. Dia juga menanti-nantikan kedatangan Yesus, sebab Roh Kudus mengatakan kepadanya, Simeon, engkau tidak akan mati sebelum engkau melihat Mesias itu. Oleh sebab itu dia mengangkat bayi itu, memberkatinya, dan menyambut anak itu. Sekarang ya Tuhan, biarlah aku mati, karena aku telah melihat bayi Mesias itu. Dan mengatakan kepada ibunya, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Menembus jiwamu sendiri, menggambarkan, menubuatkan satu saat kematian Yesus akan menyakiti hati ibunya. Orang tuanya menjadi heran. Selain Simeon, ada seorang nabi yang perempuan namanya Hana. Dia sudah 84 tahun. Dia pun menanti-nantikan kedatangan Yesus. Dan pada waktu dia melihat Yesus, dia bersyukur kepada Allah. Dan setelah selesai semuanya harus dilakukan menurut hukum Tuhan, mereka kembali. Pelajaran apa yang kita dapati dari cerita ini? Kalau kita mencari Tuhan, kalau kita mencari Yesus, membicarakan hal dia, sama seperti gembala, sama seperti Simeon, sama seperti Nabi Hana, kita akan menemukan dia. Dan yang berikut, pelajaran yang kedua adalah, setiap kali kita menderita, kita susah, kita mengalami pengalaman yang kurang menyenangkan, ingatlah Allah beserta kita, Yesus beserta kita, karena dia telah mengalami semua pengalaman yang menyedihkan di dalam dunia ini. Dia siap menolong kita, dia siap memberi penghiburan, bahkan dia mau menyelamatkan kita. Adik-adik, ingat Yesus. Ketika dia mengetuk pintu hatimu, maukah engkau membukakan
pintu baginya? Ataukah masih ada kesombongan, iri hati, cemburu, hal-hal yang tidak memberikan tempat bagi Yesus? Yesus hadir menolong kita. Apakah kita siap sedia menyambut kedatangannya? Sampai jumpa. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap. Ayah bunda setia dan tulus, jaga anak yang maha kudus, yang tertidur lelap, yang tertidur lelap. Hai, lihatlah di Efrata, terang besar turunlah, waktu tentara surgawi megah. Puji Allah sebab nikmatnya. Ingat dunia yang gelap, ingat dunia yang gelap. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap. Ayah bunda setia dan tulus, jaga anak yang maha kudus, yang tertidur lelap, yang tertidur lelap. Nah, kita sudah mendengarkan cerita sekolah sahabat, berita mision, dan lagu pujian. Mari kita berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di atas kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah menjadi kami dari kami mendengarkan cerita ini Tuhan. Tolong Kau berkati cerita ini agar dapat menjadi pedoman dalam hidup kami. Berkati kami dalam masa pertumbuhan kami, biarlah kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang baik, anak-anak terang dan garam dunia-Mu Tuhan. Sempurnakanlah doa kami yang tidak sempurna ini, dalam nama Yesus kami berdoa, amin.